Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa kembali menjumpai Anda semua di awal pekan ini. Bagaimana kabarnya? Sehat atau terus malah semakin berat? Nah, mudah-mudahan sehat lah ya. Situasinya memang makin nggak nentu, tapi banyak yang lucu-lucu kok sebenarnya, ya. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, baca berita di balik berita bersama dengan saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yo, Yuk kita ngomongin apa? yang lucu apa Mbak Agi? Yang lucu tuh makin banyak orang bohong di Ya, Indonesia ini, Setsu. ya. Dan makin banyak keprihatinan juga. Apa itu prihatinannya Mbak Agi? Keprihatinannya misalnya nih Mas Setsu, belum lama ini kan Pak Prabowo itu mengatakan supaya jangan ada pemerintah di dalam pemerintahan. Itu kan pasti apa namanya menganalogikan sesuatu gitu, dan Hmm, dia juga mengatakan bahwa ada orang pintar di pemerintahan gitu, hmm, tapi jalannya itu nggak benar dan seharusnya itu tidak demikian gitu. Dan kita tahu Pak Prabowo ini kan dalam pemerintahannya memang banyak ya orang-orang yang dari masa lalu gitu. Nah, yang sekarang ini yang lebih lucu lagi itu adalah yang hmm, keprihatinannya, keprihatinannya adalah Pak Prabowo kembali mengatakan, bahkan ini di forum APEC Mas Hirsu di Korsel ya, hmm, yang kemudian baru diunggah kemarin pada hmm, tanggal 2 November, yang Pak Prabowo ini mengatakan bahwa kerugian negara akibat judi online atau judol itu sebesar 134 triliun per tahun. hmm, Itu yang tercatat. Ini kan ya, data dari PPATK ya. hmm, Artinya setara dengan anggaran berapa kementerian itu. ya, 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 Bahkan tinggi sekali angka itu, ya, dari tahun ya, ke tahun terus terus saja ya. melonjak. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo tersebut merupakan keprihatinan yang luar biasa Mas Hirsu terhadap negara ini begitu, karena jutaan orang Indonesia saat ini tercatat main judol, yaitu setidaknya ada 8,8 juta itu yang bermain judol, dan itu terdiri dari ayah, ibu, bahkan dikatakan itu sekitar 10%-nya itu adalah anak-anak di bawah 10 tahun. Ini bukan anak-anak di bawah 17 tahun atau 21 tahun loh. Ini di bawah 10 tahun sudah main judol. Jadi gila-gilaan nih memang kejadian di Indonesia. Nggak heran kalau kemudian ada media juga yang menyebut bahwa Prabowo murka gitu ya, Prabowo marah, kecewa apa dan sebagainya. Jadi itu keprihatinan saat ini yang terjadi di Indonesia, salah satunya karena itu. Dan juga kita kan tahu Mas Irsu, Hmm, kita berusaha terus, negara kita berusaha terus menyelamatkan orang-orang yang kabur dari sekapan di Kamboja, yaitu hmm, mereka. Dan pengusaha yang bermain judol di Kamboja itu juga ada orang Indonesianya begitu. hmm, hmm. Dan jadi ya ini ngeri banget ya. Dan, Banyak sekali dan agen-agen di sini kabarnya di Indonesia. kabarnya juga itu banyak yang dari dalam pemerintahan gitu ya, yang kabar berembus yang bahagia. Oke, tapi itu Iya. nggak lucu dong kalau yang Anda sampaikan tadi itu ya, yang begitu-begitu. Mhm. Tapi yang ada yang lucu saya kira soal eh, Projo ya, yang kemarin sejak hari ya akhir pekan kemarin itu kan membuat orang terkejut tapi sekaligus bertanya-tanya gitu, apa sesungguhnya sedang terjadi kan, karena Budi Ari kan tiba-tiba saja menyatakan dia akan bergabung dengan Gerindra, minta izin dan sebagainya, dan kemudian Projo juga kelihatannya sekarang udah mengalihkan dukungannya lah ya gitu ke Pak Prabowo, tapi namanya satu logonya juga diubah dari yang wajahnya Jokowi sekarang diganti menjadi katanya lebah, tapi ada seorang teman yang menyebutkan bahwa itu bukan lebah Mas Hersu, itu kalau bahasa Indonesia tawon, dan tawon itu berbahaya loh, dia bisa menyengat orang lain gitu. Kalau lebah memang beda kan gitu ya. Nah, juga yang saya kira menarik itu karena Pak Jokowi, Gibran itu nggak hadir di situ. Pak Jokowi hanya mengirim videonya, sementara Pak Prabowo juga yang diharapkan hadir nggak hadir juga ya Mbak Agi ya. Walaupun Pak Prabowo sudah kembali ke tanah air. Ini Mas Irsu, saya tadi baru menarasikan soal judol gitu. Kok Hmm. tiba-tiba beralih ke Budi Ari? Enggak, kan memang ada. Apakah ada hubungannya atau Nah, bagaimana nih itu ceritanya dia nih? pasti orang bertanya-tanya, mengapa kemudian Budi Ari menyatakan dia ingin secepatnya untuk pindah ke Partai Gerindra. Kan orang kemudian bertanya-tanya. Satu, kalau buat Budi Ari sendiri, eh, situasi dia kan rawan ya. Karena dia sekarang tidak ada di dalam kekuasaan. Sementara Pak Jokowi sendiri yang selama ini jadi pelindung dia kan juga sedang menghadapi persoalan yang sangat serius ya. Kelihatan sekali tekanan-tekanan terhadap
Pak Jokowi luar biasa banget ya, Mhm. mulai dari ijazah dia Betul. sendiri, ijazah anaknya, kemudian WUS, dan juga ada IKN segala macam kan. IKN ini juga ramai lagi dipersoalkan, media asing mulai menulis juga soal bakal jadi Ghost City gitu, jadi Ghost City, jadi kota-kota hantu gitu ya. Terus dan Budi Ari sendiri dengan cara seperti itu kan dia apa ya, nama dia sendiri sudah disebut-sebut dalam persidangan di judol yang karena kalau Anda tanya begitu, Betul. ini Mbak Agi nggak nanya tapi mancing sebenarnya gitu ya. Dan bagian hasil dia paling besar. Jadi kalau dia tidak ada di dalam kekuasaan, itu kan berbahaya eh, buat Budi Ari gitu. Dan bagi Projo sendiri, kalau mereka terus bertahan mendukung Jokowi Dodo, apa untungnya buat mereka itu? Karena bagaimanapun mereka ini kan relawan-relawan yang harus berada di dalam lingkaran kekuasaan. Mereka nggak ideologis lah ya, karena pada Jokowi itu kan lebih pada kultus individu. Kita lihat dari logo projo dan sebagainya. Kalau orang nggak ideologis itu, kalau kemudian dia kultus individu, ketika individu yang dikultuskan itu tidak punya pengaruh lagi, tidak punya Mhm. kekuasaan lagi, untuk apa mereka bertahan? Jadi yang paling benar ya mereka pindah ke Gerindra dan Pak Prabowo. Itu kalkulasi secara politis lebih menguntungkan. Tapi orang banyak mengingatkan juga, hati-hati itu kalau apakah mereka ini pindah ke Pak Prabowo itu betul-betul mereka ingin mendukung Pak Prabowo hanya sekedar nyari selamat dan nyari kekuasaan aja di situ gitu. Apalagi tadi diingatkan bahwa itu bukan lebah loh, tapi itu tawon gitu. Iya, tawon ini kalau menyengat luar biasa loh. Hmm. Bahkan ada yang bisa berakibat kematian. Beda Ya. dengan lebah. Hmm. Lebah adalah sebuah koloni begitu Hmm. kan. Dia menghasilkan madu dan sebagainya dan itu ada surahnya di dalam Al-Qur'an bagaimana sucinya begitu soal perlebahan tersebut. Sementara kalau tawon ini ya setahu saya ya Mas Irsu, maaf kalau saya salah. Tawon ini kan lebih soliter dia, makanya ada sarang tawon besar seperti itu. Saya juga pernah disengat tawon itu Mas Hersu dan akibatnya harus ke dokter, harus minum obat apa dan sebagainya. Disengat lebah itu jauh lebih ringan. Nah, kalau betul itu apa namanya lambang gitu ya atau logo dari DPP begitu kan memang dikatakan itu pasti akan berubah begitu kan Mas Hersu. Yang lucu lagi adalah bantahan dari Budi Ari yang sekarang sedang viral banget kalau Mas Hersu lihat di media sosial yaitu pada tahun 2018 yang dia mengatakan jadi Projo itu pro Jokowi Pak tanya teman-teman wartawan dan dia mengatakan bahwa ya jelas Projo itu adalah pro Jokowi. Kalau seandainya bukan pro Jokowi ya bukan Projo namanya. Dia mengatakan jadi itu sangat-sangat jelas dan yang namanya jejak digital itu pasti terekam akan abadi gitu. Nah, mungkin tidak menyadari hal itu bahwa dia pernah mengatakan itu padahal itu sering kali dia mengatakan tersebut. Nah, sekarang ini sementara apa yang dikatakan oleh Budi Ari itu sangat bertentangan seperti kata Mas Irsu tadi. Budi Ari sekarang mengatakan Projo itu teman-teman media yang bikin kepanjangannya seperti itu. Jadi bukan pihak Projonya sendiri, padahal jelas logonya adalah wajah Jokowi. Dan kemudian dia juga mengatakan begitu bahwa tidak pernah dia mengatakan bahwa Projo adalah singkatan dari Pro Jokowi dan itu adalah bahasa Sanskerta kalau tidak Ya. salah dikatakan dan Jawa Kawi yang artinya adalah rakyat atau negeri. Ini bisa-bisaan aja ya Budi Ari. Coba kita dengarkan dulu Mas Hersu. Antara tahun 2018 dan tahun 2025 ketika Projo ini terombang-ambing dan uh, apa kayaknya memilih Gerindra dan perlindungan kepada Prabowo. Coba dicek, tanya aja. Projo mana yang ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Projo itu bahasa Sanskertanya negeri, bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat. Gitu loh. Jadi kedepannya Projo ini nggak ada singkatan panjang tapi tetap Projo. Projo. Memang nggak ada. Cuman teman-teman media kan dia Projo, pro Jokowi itu kan karena gampang dilafalkan aja gitu. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya.
Iya. Ya, itu rame banget Mas Hersu, Iya, pernyataan itu. tapi saya kira pasti Gerindra pun juga mikir-mikir gitu kan. Mereka nih nanti jangan-jangan kuda Troya. Itu kan juga bisa seperti itu kan, Mbak Agi ya, orang berpikirnya. Dan itu banyak yang Bisa, mendengar. bisa. Mm-mm. Ya. Ya, karena loyalitas mereka betul-betul loyalitasnya pribadi. Kalau orang misalnya pindah partai gitu ya, Mbak Agi ya, pindah dari Mhm. partai Golkar, pindah dari partai ini ke Gerindra misalnya, itu orang dari partai bukan kultus individu kan begitu ya. Kalau kultus Betul. individu itu melekat pada orang, nggak bisa pindah. Tapi kalau partai, mungkin mereka melihat soal platformnya, walaupun orang juga menyebutnya sering sebagai kutu Mhm. loncat ya, kalau orang pindah dari satu partai ke partai lain. Tapi kita masih bisa memberikan justifikasi bahwa itu adalah soal platformnya, dia nggak cocok lagi dengan garis perjuangannya, nggak cocok lagi. Tapi kalau orang itu nggak akan bisa pindah kemana-mana gitu loh. Logonya kan seperti ada sebutkan tadi jelas kok, clear itu wajahnya Jokowi. Kalau kemudian disebut bahwa Projo itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa juga Projo ya menyebutnya ya, ya, Iya, ya. projo projo orang itu begitu Nah, ya, misalnya projonya seseorang. ya, ya kawasan lah, kawasan daerahnya atau apa gitu ya, atau Prajan atau kalau dalam bahasanya jadinya begitu ya di ini kan dalam bahasa Jawa. Tapi nanti yang ada ahli bahasa Jawa untuk bisa menjelaskan itu. Tapi sekali lagi saya kira itu terlihat sangat hati-hati ya Gerindra, meskipun kemarin itu yang hadir di sana adalah Sufmi Dasko Ahmad, ketua harian. Itu kan simbol Mhm. sebenarnya di situ ya. Dan tapi kan orang juga bertanya-tanya apakah Sufmi Dasko Ahmad itu hadir di sana itu mandat dari Presiden Prabowo atau itu inisiatif dia pribadi. Itu kan juga jadi pertanyaan. Dia sendiri kemarin ketika dia hadir kan kita ditanya apakah Pak Prabowo akan hadir, dia cuma menyatakan secara diplomatis bahwa saya mendengar surat undangannya udah sampai di tangannya Pak Prabowo waktu itu masih ada di Korea Selatan kan, Mbak Agi Betul. mengikuti KTT EPEC. Tapi kan tanggal 2-nya Pak Prabowo bukan tanggal 2 ya, tanggal 1 sore ya Pak Prabowo itu udah kembali ke Indonesia, dan Ya. harusnya dia tanggal 2 itu kalau beliau mau hadir ya dia bisa hadir di sana kan gitu. Tapi saya kira Pak Prabowo pasti hati-hati juga dalam soal ini, karena kemudian bisa menimbulkan tafsir, loh kalau kayak gitu sekarang Projo itu meninggalkan Jokowi dan sudah berpindah ke Pak Prabowo. Nanti tiba-tiba diubah lagi, kalau Projo itu sangkatnya pro-nya Prabowo gitu. Jo-nya itu jadi Rojo. Nah, bisa begitu kan nanti. Ya. Iya, ya, dan saya rasa kalau seandainya pun berpindah ya dari Budi Ari terus kemudian mendukung Pak Prabowo, bahkan dia akan masuk ke partai, kan kalau sebelumnya dia non partisan gitu, dia masuk ke partai, saya rasa juga tidak akan menjadi apa-apa Mas itu orang seperti ini, karena dia seringkali menjilat ludah sendiri, dan dia sendiri pun kita masih ingat dia pernah mengatakan di sebuah acara di Total Politik yang mengatakan bahwa siapa yang kalah maka dia akan dibui, dia akan masuk penjara begitu. Nah, ini kemudian berbalik kepada dirinya sendiri saat ini. Kita lihat coba, kalau misalnya dia pun Iya, iya. akhirnya Ya pasti masuk orang ke banyak menduga Gerindra, seperti itu. Dia banyak orang menduga iya, begitu. Ya. Mhm. iya. Sekarang ini kalau seandainya dia masuk ke Gerindra, karena menurut Sufmi Dasko kan orang dengan uh, orang tertentu begitu ya, figur tertentu dia mengatakan itu kalau masuk ke Gerindra itu wewenangnya ada di tangan Pak Prabowo. Artinya kalau seandainya orang ini akhirnya masuk, ya Pak Prabowo yang memutuskan. Tapi kalau orang biasa ingin menjadi kader Gerindra, ya itu boleh-boleh saja, langsung saja. Karena orang ini sudah memiliki stigma tertentu, begitu ya, stigma baik maupun stigma buruk yang akan mempengaruhi stigma juga kepada partai, akan mempengaruhi pemilihan orang terhadap keputusan Pak Prabowo tersebut. Dan kita sudah melihat misalnya seperti Ara Sirait, dia masuk ya dia sepertinya tidak menjadi apa-apa di Gerindra, hanya sekedar kader Gerindra saja, walaupun kemudian dia dikasih dia menjabat begitu menjadi menteri, tapi kita lebih melihat kan dia bukan kader Gerindra, kan orang lupa bahwa dia adalah kader Gerindra, lebih melihat dia kader oligarki. Iya, dan yang lainnya misalnya seperti Budiman Sujatmiko. Ya. Orang kalau melihat wajah dia kan kemudian tergambar dia nih orang PDIP begitu, lebih daripada saya nggak tahu apakah Budiman ini sudah masuk Gerindra atau belum begitu Mas Irsu, tapi ya kita tahu tidak terlalu apa ya, walaupun sudah mendukung Prabowo dan sebagainya, tapi kita tidak melihatnya sebagai inner circle-nya Prabowo atau orangnya Prabowo begitu. Jadi memang nanti kalau seandainya Budi Ari itu masuk ke Gerindra pun kita sepertinya akan melihat seperti itu ya, sekedar masuk saja begitu. Bahkan dengan sekarang Prabowo bahkan menyebut begitu Mas Hersu kan, Prabowo menyebut soal
kerugian negara sampai 134 triliun itu kerugian yang sangat besar sekali. Belum pernah terjadi itu sebuah sebuah aplikasi. Kalau judul itu kan ya berupa berbagai macam aplikasi begitu, dan kemudian itu disebut sebagai fakta pengadilan, ada nama yang disebut dan itu namanya adalah Budi Ari gitu, sampai sekarang belum tersentuh. Dan kemudian ya orang melihatnya ini kan dia ingin berlindung, bahkan sebuah media dari luar negeri seperti misalnya Channel News Asia dari Singapura bahkan membahas juga soal itu, soal Budi Ari kemungkinan memutuskan untuk masuk ke Gerindra adalah untuk meminta perlindungan, dan juga selain itu juga sebagai penurunan Jokowi efek gitu. Jadi Jokowi efek ini memang sudah boncos habis-habisan, turun habis-habisan, ditinggalkan begitu ya, karena memang sudah pengaruhnya itu sudah sedikit, kecuali ya, kecuali orang-orang yang setiap hari datang, yang entah itu mungkin sebagian juga direkayasa, sebagian juga murni, karena kenyataannya banyak orang yang tidak berpendidikan, mohon maaf ya, itu yang kemudian ya tidak tahu situasi sudah berubah begitu Mas Hersul. Dan kalau kita melihat saat ini apa yang dilakukan oleh Projo, bagaimana Jokowi ini ditinggalkan, kita lihat hasil kongres dari Projo, kalau tidak salah ada 5 ya. Yang pertama, yang nomor 1 yaitu adalah mendukung Prabowo Gibran untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Begitu, artinya 25 sampai 29 itu wajar. Tapi yang berikutnya itu tidak menyebut nama Gibran lagi. Misalnya yang hasil kongres yang kedua yaitu adalah mendukung Prabowo begitu untuk saat ini dan juga untuk 2029, yang artinya untuk next presiden seperti itu, dan tanpa menyebut bahwa Prabowo dan Gibran lagi. Jadi orang langsung menafsirkan ya sudah memang ditinggalkan itu Jokowi. Hasil resolusi Kongres 3 Projo, yang pertama mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Dan sejauh ini memang kita melihat kan tidak disebut-sebut itu Gibran itu seperti nothing begitu, seperti tidak ada gitu, karena memang tidak ada perannya, dan kita melihat tidak ada masa depannya. Apa yang mau dijual dari Gibran begitu, sementara Jokowi walaupun seperti itu masih bisa dijual dulu, apalagi dengan cara pembelahan dan sebagainya, dengan menggerakkan buzzer, jutaan buzzer begitu. Tapi kalau sekarang kan orang sudah tahu pola-pola dari Jokowi, sudah tahu pola itu yang akan dilakukan untuk menaikkan Gibran, dan sebagian besar sudah tahu sudah tidak laku lagi. Bahkan pendukung dari Jokowi banyak sekali yang bertestimoni begitu, bagaimana mereka dulu ikut, bahkan ada yang mengatakan saya dulu yang menciptakan kata kadrun dan sekarang saya disebut sebagai kadrun karena dia sudah berbalik begitu. Oke, jadi memang kalau betul-betul ini ditinggalkan oleh Projo, ini kan relawan yang terbesar ya, yang terstruktur. Yang lain-lain itu kan kita kadang-kadang bertanya-tanya apakah ini betul-betul ada anggotanya atau hanya relawan-relawan biasa saja. Karena berapa? 2.000 sampai 3.000 kalau nggak salah jumlah relawannya bagi kemarin. Ya, ribuan. Dia pernah Jokowi pernah menyebut 2.000 sekian, Mas Hersul. Ya. Nah, ini kan berarti benar-benar ya Jokowi sudah betul-betul kehilangan salah satu pendukungnya, sementara partai politik dia belum punya. Dia punya PSI, tapi sampai sekarang kan jadi pertanyaan. PSI ini partai yang tidak lolos parliamentary threshold, bahkan itu terjadi saat Jokowi masih jadi presiden, masih sangat berkuasa, apalagi kalau sekarang dia tidak lagi menjadi presiden, bagaimana mungkin partai itu mau lolos, kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau ini benar-benar ya saya kira kalau lihat tanda-tandanya ya memang udah check out betul itu Projo ya Mbak Agi ya. Cuman pertanyaannya bagaimana penerimaan dari Gerindra kan sampai sekarang. Kalau kemarin misalnya Pak Prabowo hadir dan kemudian di situ ada semacam akad gitu ya, wah kita lihat, nah itu baru resmi. Tapi kalau sekarang kita masih jadi tanda tanya, dan saya kira pasti Pak Prabowo juga tidak akan pertama tidak akan semudah itu menerima. Dia mesti mendengar saran-saran dari internal. Yang kedua, dia tetap juga mesti menjaga hubungannya dengan Pak Jokowi lah. Nggak mungkin seperti itu. Karena kalau kemudian tiba-tiba check out dan secara resmi Projo itu pindah ke Pak Prabowo, ya itu betul-betul ya bukan hanya Projo yang meninggalkan Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo juga
sudah mulai berpisah dengan Pak Jokowi karena itu kan semacam akuisisi politik ya. Walaupun Mhm. ini bukan hostile takeover, ya, Bu, tapi ini apa Bukan. ya, surrender gitu ya, kita lebih cepatnya ya gitu ya, penyerahan diri lah gitu kan ya. Iya, iya. Saya malah mencurigai Mas Hersu begitu bahwa belum satu pekan kan Budi Ari dan juga ditemani oleh Freddy Damanik Mm-mm. sebagai waketum dari Projo yang ketika itu bahkan Budi Ari secara spontan menyuruh Freddy Damanik untuk Mm-mm. bersaksi tentang bagaimana tadi mereka itu ditunjukkan ijazah asli Oh ya ya Jokowi ya ya begitu ya ya, kan. walaupun Iya. kelihatan dipaksakan ya itu anunya ya, agak dalam agenda dan Hmm, Freddy Damani kaget-kaget aja kan gitu kelihatan. kaget. Ya. Kaget dan susah untuk menceritakan bagaimana situasinya. Apakah kita jadi curiga itu peristiwa betul terjadi atau tidak. Tapi oke, itu belum satu, ya sekitar satu pekan yang lalu lah itu dia datang ke Sumber, ke Solo, ke kediaman Pak Jokowi menyatakan hal itu yang kita melihat sebagai sebuah kesetiaan begitu ya, mengundang Pak Jokowi dan kemudian ketika ditanya apakah Prabowo dan Gibran juga diundang, dia mengatakan ya Prabowo Gibran diundang dan kenyataannya yang terjadi adalah Jokowi tidak bisa hadir dengan alasan saran dari dokternya tidak boleh keluar Bukan ruangan bukan gitu tidak ya. bisa hadir, tidak hadir, Mbak, tepatnya Iya, ya. tidak hadir, tepatnya tidak hadir. Iya. Katanya ada saran soal kesehatannya. Dan tapi Jokowi tetap mengirim tapping video Mas Hersu Mm, yang mm. kemudian kan diputar di acara tersebut, di acara kongres, selamat berkongres apa dan sebagainya. Dan kemudian Pak Prabowo tidak mengirimkan video, tapi memang kita tidak tahu. Dasko itu bisa dibilang mewakili Pak Prabowo atau tidak begitu ya? Iya. Ataukah Dasko ini diundang memang sebagai pribadi tersendiri, bukan jadi Dasko diundang dan juga Prabowo juga diundang tersendiri mengingat Dasko ini juga sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat kan seringkali kalau ada acara di sana di sini itu memang diundang begitu Mas Hersu. Walaupun dalam hal ini Dasko juga mengatakan ya Gerindra terbuka kalau seandainya memang Projo atau Budi Ari ini ingin masuk ke Gerindra. Tapi dalam hal ini kemudian kita melihat dari Korea Selatan ada suara Pak Prabowo yang dari sekian banyak masalah di Indonesia, kenapa dia menyinggung dengan sangat tegas dan ketika mengatakan itu pada acara tersebut diunggah pada tanggal 2 November, padahal itu kan direkam sebelumnya. Kemudian pada tanggal 2 November, pada saat hari kedua penutupan Kongres Projo, itu diputar di Sekretariat Presiden, di mana itu menggelegar betul dan banyak sekali menjadi headline dari media nasional bahwa negara mengalami kerugian boncos habis-habisan sebesar 134 triliun setiap tahunnya. Dan Prabowo membongkar itu di hadapan negara-negara lain dan meminta supaya seluruh negara di ASEAN begitu ya, di Asia negara-negara sahabat itu sama-sama saling bergandengan tangan untuk memberantas judi online itu yang merusak bangsa Indonesia. Apakah keputusan dari Budi Ari yang sebelumnya ketemu dengan Jokowi tapi kemudian tiba-tiba dia mengatakan Projo berpindah haluan, itu keputusan yang serta merta ataukah sudah direncanakan begitu? Atau sudah dikomunikasikan ya, karena saya kira memang agak berat Pak Prabowo bicara seperti itu kalau kemudian menerima Budi Ari. Walaupun Budi Ari ini belum ada keputusan dari pengadilan. Ya, ini kita mesti fair menjelaskannya ya. Itu tapi kan itu muncul di pengadilan, ya muncul di sebagai pengakuan dari fakta persidangan gitu. Dan kedua kalau image ya gitu itu terutama di kalangan netizen ya bahwa Projo itu kemudian diplesetkan jadi projudol kan begitu. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo menerima Budi Ari, menurut saya lebih banyak ruginya ketimbang ini secara citra ya. Saya nggak tahu kalau ada pertimbangan kekuatan dari Projo begitu, dan apalagi semangatnya Pak Prabowo itu kan selalu persatuan kan begitu ya, selalu semua elemen masuk ke dalam pemerintah. Tapi elemen mana dulu yang bisa diterima itu kan jadi pertanyaan. Kalau tadi ada menyebut nama-nama lain seperti Ara, nama kemudian Budiman Sujatmiko, bahkan ada nama Deddy Mulyadi yang dari politisi Golkar. Tapi itu kan peristiwa terjadi sebelum Pak Prabowo menjadi presiden. Ya, jadi artinya mereka berjuang bersama. Kalau dalam bahasa Pak Prabowo ya berkeringat bersama. Walaupun Projo kemarin juga karena faktor Gibran dia ikut juga berjuang gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda menurut saya gitu.
Iya, dan sekarang selama kongres ini kok tidak disebut-sebut nama Gibran, kecuali bahwa mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya itu pasti karena memang Nah, secara legal memang ini kan presiden dan wakil presiden, mendukung ya, presiden pasti juga mendukung wakil presiden. Tapi soal masa depan 2029 nama Gibran sama sekali tidak disebut. Dan kalau kita melihat akun dari DPP Projo begitu Mas Hersu, itu memang apa ya, seperti misalnya ini, Projo akan bergabung dengan Partai Gerindra. Jadi ada screenshot berita dari media-media dan kemudian mereka unggah. Projo artinya negeri dan rakyat. Budi Ari sebut Jokowi sepakat logo Projo diganti. Saya tidak tahu ini klaimnya seperti apa. Apakah betul sudah konsultasi dengan Jokowi dan bagaimana hubungan sesudahnya begitu. Dan kemudian Dasko sebut Gerindra terbuka untuk Projo. Itu semua diunggah di akun DPP Projo begitu Mas Hersu. ya, ya, makanya ini jadi sangat menarik apa yang terjadi dan semua peluang, semua kemungkinan mesti kita exercise termasuk apakah dia akan jadi kuda Troya kalau masuk kan gitu. Ya, itu juga mesti diperhitungkan oleh Gerindra. Tetapi satu hal ya bahwa kemarin Pak Jokowi tidak hadir dengan alasan karena faktor kesehatan. Tapi kan kita bisa membandingkan kenapa kok bisa hadir sampai ke Bali, baru datang ke rumah Prabowo dan sebagainya untuk acara yang sangat penting seperti Projo yang merupakan relawan terbesarnya tidak hadir dan kemudian Gibran juga yang diundang kok juga tidak hadir kan mestinya Gibran dia bisa satu mewakili ketidakhadiran bapaknya, Ya, kedua juga betul. simbol negara bagaimanapun juga dia pada waktu itu menjadi acting presiden loh karena Pak Prabowo sedang ada di luar negeri Di kan luar negeri, iya betul. jadi Dan kalau dia diundang, dan ya Budi Ari sendiri mengatakan bahwa Gibran itu ya diundang. ya nah kalau tidak hadir ini kan juga menjadi tanda tanya. Oke lah katakanlah mungkin Gibrannya sendiri nggak sampai berpikir sejauh politis seperti itu kan nggak nyampe lah dia mikir seperti itu tapi kan bapaknya bisa memberikan pengarahan seperti itu kan Betul. mestinya gitu Ya, ya kita bisa menafsirkan bahwa ketidakhadiran Gibran pun juga atas persetujuan Jokowi. yes Karena apapun yang dilakukan Gibran, kita tuh melihatnya adalah sebagai iyalah representatif Ah, dari Jokowi menjalankan begitu. bukan representasi menjalankan apapun yang dijanjikan oleh Apa yang ya ya yang di oke pikiran Jokowi. ya Oke. oke Mbak Agi kita ketemu lagi Hmm. Insya Allah kami mohon pamit saya Harus Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal Oh, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.